Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Seperti biasa, readingannya mengalir seperti apa ceritanya nanti. Tapi sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik. Buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tips, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan-readingan ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Oke, konektornya antara kamu dan dia di sini ada The Chariot. Ada sesuatu yang diburu-buru, ada sesuatu yang terlalu cepat dimulai, ya. Ada pergerakan yang tanpa berpikir panjang. Padahal mungkin di sini ada perbedaan, ada batasan, atau ada hal-hal yang sulit ditembus satu sama lain. Energi dia di sini ada The Magician, ya. Ada rencana, ada planning untuk mulai bertransformasi, untuk masuk ke babak baru dalam kehidupan dia. Ada energi healing, ada energi penyembuhan, ya. Ada kesadaran-kesadaran juga yang sedang dia rasakan dalam diri dia. Agak silau ya, sebentar. Kemudian di sini ada King of Wands, ya. Ada ketertarikan yang ingin dia lakukan. Tapi di sini ketertarikannya luas, tidak hanya kepada seseorang. Bisa jadi ketertarikan pada hobi baru, kerjaan baru, atau rencana-rencana baru lainnya. Bagi banyak melakukan olah tubuh gimana sih, olahraga atau kayak menjaga fisik, menjaga penampilan supaya terlihat menarik. Kemudian di sini ada Prince of Cup, ya. Ada energi kayak ingin memulai satu babak baru atau ingin menawarkan sebentuk perasaan kepada seseorang. Tapi sepertinya masih agak sedikit ada batasan. Lagi-lagi terhalang atau terhambat oleh yang namanya perbedaan. Itu dia. Oke, energi kalian di sini ada Four of Wands, ya. Ada energi stabil, balance. Apakah ini masih di batasannya upaya membalancing atau menstabilkan diri kalian, atau memang sudah di posisi itu, ya. Ada kemenangan yang kalian dapatkan. Aku nggak tahu, kemenangan itu tergantung kalian masing-masing ya. Kemudian di sini ada strength, ada power yang lagi meningkat, ada kepercayaan diri yang lagi meningkat, ya. Ada energi juga untuk melepaskan toksik, ya. Makanya di sini ada power yang meningkat supaya kalian bisa menjadi seseorang yang lebih kokoh dan lebih kuat,
bisa melepaskan hal-hal negatif yang ada di belakang kalian. Sama ada kesadaran-kesadaran juga yang terjadi dalam diri kalian. Ada Ten of Wands, menyelesaikan beban-beban yang belum tuntas. Artinya, apapun beban yang sedang kalian pikirkan atau sedang kalian rasakan, di sini kalian ingin melakukan, ingin mengakhiri atau ingin melakukan pelepasan, ya, supaya kalian bisa memulai satu babak baru dalam kehidupan kalian. Energi rebuildingnya kuat ya di dalam diri kalian. Banyak yang lagi menata ulang. Oke, kita lihat bagaimana kisah kalian kemarin. Apa yang sudah atau sedang kalian alami dengan dia. Di sini ada soulmate. Kemudian sini ada running. Kemudian ada stress. Ada confusion. Kemudian di sini ada twin flame komplit ya, ada twin flame, ada soulmate. Bottom of the deck-nya di sini ada divine feminine. Yin feminine energi. Di sini banyak yang nonton, energinya feminin ya. Kemudian di sini juga banyak yang memegang kontrol atau kendali dalam hubungan ini adalah energi femininnya. Entah ini kamu feminin, walaupun misalnya dia maskulin, tapi kamu yang megang kendali atau kontrol dalam hubungan ini. Atau kalau kamunya maskulin, ya berarti si femininnya, dianya yang banyak megang kontrol. Oke, di sini ada soulmate, deep love, unity, connection. Ya, ada hubungan cinta yang dalam, ada perasaan yang dalam, ada unconditional love juga. Koneksinya belum putus ya antara kamu sama dia, ini akan ada pertemuan lagi atau akan ada koneksi lagi ya, kalaupun tidak bertemu tapi koneksinya kembali lagi. Kemudian sini ada running, seseorang udah pergi meninggalkan. Ghosting, menghilang begitu saja, invisible. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang seperti pesulap, bisa menghilang begitu saja. Kepergian dia, ghostingnya dia dari hubungan kalian, ini menimbulkan yang namanya stres, turbulence, ya, tension, argumen. Banyak validasi-validasi yang ingin kalian dapatkan dari dia, tapi yang terjadi adalah perdebatan. Argumentasinya sama-sama tidak sepaham. Kemudian ada confusion ya, di sini ada uncertain, ada unclear, ada unsure tuh. Dia banyak yang belum beres atau banyak yang belum jelas dalam hubungan kalian. Entah ini komitmennya yang belum jelas atau bubarannya belum jelas atau sesuatu yang kayak memang susah sekali untuk melihat kejelasan-kejelasan dalam hubungan kalian. Unclear banget. Kemudian sini ada twin flame, mirroring, ya, ada share feeling, ada reflection. Kamu sama dia itu ibarat mirroring, ya, banyak sekali kesamaan, hobi, makanan, atau hal-hal lainnya. Dan kehadiran dia atau kehadiran kamu satu sama lain adalah untuk memberikan satu reflection atau refleksi diri. Sehingga ketika kamu melihat emosi yang ada di dalam diri dia, kamu bisa berkaca, oh ketika dia emosi atau ketika aku emosi, itu yang aku rasakan. Berarti itu juga yang dia rasakan. Jadi kehadirannya ini adalah untuk memberikan gambaran-gambaran visualisasi untuk melepaskan ego satu sama lain. Kadang-kadang kita hanya melihat sisi kita aja. Kita lupa melihat sisi orang lain. Kita bisa marah tapi lupa kalau kita dimarah itu gimana. Nah, kehadiran dia tuh bisa menggambarkan hal seperti itu, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oh iya, aku lupa semprot ya. Ada track love ya. Nanti kalian, Mi kok nggak disemprot? Sudah ketagihan semprotan kalian ya. Padahal udah aku taruh di situ biar kelihatan dengan jelas, tapi lupa, sorry. Jatuh. Di sini ada fortitude atau strength ya. Kemudian sini ada destiny. Kemudian ada
Three Abundance atau Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Four of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Three of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Lagi-lagi aku nangkap hubungan bebas. Padahal memang ini hubungannya, perasaannya kuat dalam. Baik kamu ataupun dia sama-sama merasa hubungan ini kuat. Kalian merasa bahwa hubungan ini punya potensi untuk lebih meningkat ke jenjang berikutnya atau berkomitmen, ya. Dia pintar meluluhkan hati kamu dengan cara apapun itu, dan kamu sulit untuk menolak. Kamu sulit untuk bahkan bukan sekedar menolak ya, untuk bergeming sedikit saja pun sepertinya sulit, karena kamu ngelihat ada dalam diri dia tuh ada satu ketertarikan atau ada satu pesona yang mungkin tidak kamu temukan atau tidak kamu lihat dari orang lain. Apakah itu sisi uniknya atau sisi-sisi yang menurut kamu memang kamu mengidam-idamkan atau kamu mengharapkan ada itu di dalam kehidupan kamu. Ya, entah itu candanya, entah itu tawanya, atau hal-hal lain yang menarik dalam diri dia. Dan di sini yang terjadi adalah hubungannya masih dalam situasi hubungan bebas. Kalian ibaratnya ngerajut itu belum jadi, belum tuntas, ya, karena mungkin memang banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hubungan kalian. Artinya kalau orang ngerajut mungkin benangnya belum cukup, ya, tiba-tiba harus nanti beli lagi benangnya baru nyambung lagi. Jadi ada potensi hubungan yang kayak on off juga di sini. Tapi hubungan ini kayak yang aku lihat sih terlepas konsekuensinya entah seperti apapun itu, banyak yang third party ya. Konsekuensinya seperti apapun itu, kamu ngerasa bahwa hubungan kamu sama dia suatu saat tuh kayak dia pasti akan tetap kembali kepada kamu. Jadi kalaupun sekarang beberapa di antara kalian energinya di ghosting atau terlepas, ada satu keyakinan dalam diri kamu, entah nanti sekian tahun ke depan atau kapanpun, ini pasti akan kembali lagi bersama. Begitu juga dengan dia, ya. Ada energi magnet sebenarnya yang yang sulit untuk lepas. Jadi kalaupun lepas karena memang terpisah gitu aja, nanti suatu saat tuh kayak ada energinya kembali lagi atau bersama lagi, ketarik-tarik lagi. Ya, Three Abundance beberapa di sini memang ya hubungan ini ada unsur circle yang sama, ya mungkin kalian dari ruang lingkup pekerjaan yang sama atau dari komunitas yang sama atau dari tempat yang sama yang bertatap muka ya, yang bukan LDR. Ini juga ada beberapa yang dimanfaatin secara finansial atau secara materi. Ya katakanlah mungkin kamu bertemunya dengan seseorang yang materialistis atau belum mandiri. Atau kalaupun sudah mandiri ya tadi, karena dia berharap namanya dalam suatu hubungan harus mendapat benefit tertentu, bukan sekedar hanya pacaran-pacaran atau bukan sekedar hanya berduaan aja, tapi apa sih yang bisa didapat. Jadi sama-sama kayak feedbacknya itu harus dapat, take and give-nya harus ada dalam hubungan ini, ya. Hubungannya nggak berkembang, hubungannya nggak bergerak, stuck atau di situ-situ aja, akhirnya membuat salah satu atau bahkan kedua belah pihak sempat mengalami yang namanya kejenuhan. Kayak kamu ngerasa mungkin jenuh, kenapa ya kok gini-gini aja hubungannya, kayak butuh sesuatu yang baru, tapi dia nggak bisa memberikan euforia itu. Kadang-kadang kamu juga mencoba dengan euforia baru, tapi ternyata dianya kurang terima. Apaan sih kayak gini? Apaan sih begitu? Udah deh yang biasa-biasa aja. Jadi di sini terjadi satu penilaian dalam diri kamu. Effort dia waktu di awal itu menggebu-gebu. Effort dia waktu di awal itu sepertinya kayak dia ini wow banget. Tapi padahal begitu sudah berjalan hubungan kalian, dia menjadi sosok yang biasa aja atau ngerasa sudah di titik aman mendapatkan diri kamu. Nah, dari sifatnya yang kembali menjadi seseorang yang biasa ini, ada kecurigaan yang muncul di dalam diri kamu. Apakah sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu? Apakah dia menjalin hubungan baru? Atau apakah dia memberi kembang kepada orang baru di luar sana? Ya, atau ya tadi ya, mungkin ada kecurigaan-kecurigaan tentang perselingkuhan. Banyak sekali perdebatan atau pertengkaran yang dipicu dengan hal yang sepele atau hal yang sebenarnya nggak perlu diada-adakan, tapi diada-adakan. Seperti itu. Hubungannya memang masih jauh banget ya, lagi-lagi nih sering terputus tapi sering kembali lagi. Jadi kayak ini gambarnya, kepalanya putus tapi ada talinya, jadi nggak putus secara total.
Itu. Banyak yang berbeda usia lagi di dalam readingan ini ya. Ini ada yang muda, ini ada yang tua. Ini hubungan bebas, ini kayak Wheel of Fortune, hanya mencari keberuntungan atau kesenangan. Sementara kompasnya masih kemana-mana. Hubungannya masih kayak kocar-kacir. Itu. Lagi-lagi tentang pengharapan yang lebih dalam hubungan ini. Oke, kita lihat ada apa lagi. Ada Two of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Artist of Water, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Ini orang masih suka stalkingin kamu ya. Masih suka mengamatin kamu, ai aku. Kemudian ada Voyage of Air, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Artist of Air. Nah loh, masih Gemini, Libra, Aquarius. Ini kalian sadar nggak sih dia masih ngintilin kalian ini? Masih ngintilin. Tuh kan intimasi ya, the lovers maksudnya Gemini. Energi kalian di sini secara keseluruhan ada Ten of Water, ada beban yang harus kalian pikul. Entah ini beban tanggung jawab keluarga ya, atau beban-beban lain yang bisa saja mungkin ingin kalian lepaskan. Tadi juga udah ada, tapi ini adalah energi movement di mana kalian ingin bergerak ya, ingin bergerak maju. Artinya mungkin ada beban-beban yang sudah sebagian atau bahkan 3/4 sudah lepas. Ini tinggal waktunya beranjak. Energi move on-nya kuat. Kalau belum ada yang niat untuk move on, ya nanti mungkin ini ketarik energinya entah beberapa waktu ke depan ya, atau kalian memang harus dipaksa untuk move on. Kalau enggak nanti kalian berada di karmic relationship terus atau toxic relationship terus. Ada air mata, tetesan air mata yang ditampung di sini. Dalam situasi pertimbangan, dalam situasi pilihan, sepertinya seseorang sedang sedih. Ya. Ada energi sesekali mungkin dia teringat sama diri kamu atau bahkan masih sering mengingat di setiap harinya. Karena dua kartu ini menggambarkan intensitas intensitas mengenang seseorang. Ya, nun jauh di sana. It's mean artinya itu kalian. Ada gambaran-gambaran nih atau visualisasi-visualisasi yang masih muncul di dalam ingatan dia. Ada memori-memori yang berkaitan dengan lagu juga, atau memori-memori yang membuat kayak kalau mendengar satu lagu tuh dia kayak back in time lagi. Review ketika bersama kamu, oh nih kemarin dengar lagu ini di cafe ini misalnya. Oh dengar lagu ini ketika naik angkot misalnya. Oh dengar lagu ini ketika kita lagi jalan naik mobil bareng atau sama-sama lagi dengar musik, ya apapun itu. Ya. So, di sini banyak sekali hal-hal yang masih ibaratnya belum benar-benar lepas dari ingatan dia tentang diri kalian. Kadang masih membuka-buka buku tentang masa lalu, ya. Dan semua semua ingatan-ingatan itu yang ada di dalam diri dia tentang diri kalian, ya, bukan membuat dia atau menghadirkan sisi yang sebenarnya bahagia aja, tapi juga membuat dia kadang-kadang masih suka sedih atau nangis. Masih suka nangis di pojokan dia, Kenapa sih? Karena di sini aku lihat memang ada intimasi yang masih belum bisa dia lepaskan dari diri kamu. Artinya di sini banyak hubungan bebas tadi yang mengarah kepada sexual chemistry atau passion atau gairah yang terjadi dalam hubungan kalian. Kenangannya banyak ke arah situ. Sebenarnya dia merasa bahwa kenangannya sama kamu itu adalah sesuatu yang indah. Tapi nggak bisa dipungkirin juga ada satu salah tindakan atau ada salah satu langkah yang memang benar-benar salah dia lakukan atau fatal banget yang dia lakukan terhadap koneksinya sama kamu. Jadi kadang-kadang review lagi, kenapa ya aku sampai di sisi itu, sampai di titik itu. Agak ada penyesalan sih, tapi nanti kita lihat lagi ya. So kalau aku lihat sih di sini dia masih suka sedih jika teringat diri kamu.
sampai ditampung air matanya. Aduh, sebanyak apa itu? Canda ya, canda. Oke, kita lihat apa sih yang membuat dia sedih ketika teringat diri kamu. Apa sih yang membuat dia sedih ketika dia teringat diri kamu? Oke, di sini ada 3 of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada 4 of One sama Aries, Leo, Sagittarius. Terus ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Strength. Wow, Strength keluar terus ya. Strength itu Leo ya. Kemudian di sini ada Six of Cups. Apa sih yang membuat dia sedih ketika ingat diri kamu? Ini Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, 3 of One. Ya, sedihnya itu adalah dia kayak nggak bisa memenuhi harapan kamu, atau dia selalu menggantung-gantung hubungan kamu sehingga kayak langkahnya tuh masih lama banget. Yang membuat dia sedih itu tidak bisa menepati janjinya atau tidak bisa memberikan apa yang menjadi keinginan kamu tentang komitmen. 4 of One. Justru alih-alih memberikan satu kestabilan dalam satu hubungan atau komitmen tadi, malah membuat kamu terluka dan membuat kamu nggak bisa lepas dari circle tersebut. Even dia juga ngerasa sama sih, nggak bisa lepas dari circle kalian. Ya, ibaratnya nih kayak ularnya warna merah, kayak simbol benang merah. Jadi memang dia ngerasa kok nggak bisa lepas dari kamu. Ya mungkin memang ada yang belum tuntas, entah ini perasaannya ya, atau perasaan kamu. Tapi dia sadar sesuatu yang dia tunda-tunda tadi, atau sesuatu yang dia gantung tadi, itu benar-benar membuat kamu terhambat dalam proses pergerakan move on kamu, atau proses-proses lainnya. Dimana kamu mungkin bisa melakukan aktivitas seperti sebelum ketemu dia, tapi sekarang jadi kayak kamu lebih banyak bersedih, atau kamu lebih banyak murung, atau kamu lebih banyak mengasingkan diri, menarik diri dari lingkungan kamu. Itu yang membuat dia sedih ketika teringat kamu adalah pertengkaran kalian yang terakhir, atau bahkan seringnya kalian bertengkar di sini. Ya, argumen-argumen yang dia berikan kepada diri kamu mungkin tajam, mungkin sakit, nyelekit, atau bahkan ada tindakan-tindakan yang sampai melakukan yang namanya kekerasan fisik atau kekerasan verbal tadi. Itu benar-benar dia sadar itu bukan sesuatu yang main-main. Itu benar-benar udah menyakiti perasaan kamu. Apalagi yang membuat dia sedih ketika teringat kamu di sini adalah Strength ya. Dia tahu kalau kamu tuh bisa meluluhkan dia, tapi justru ya kamu malah kayak menerkam dia. Dia malah menerkam kamu, gigit tangan kamu. Kamu sudah baik ya, kamu sudah memberikan banyak hal positif dalam hubungan kalian, kamu udah banyak mensupport dia, atau hal-hal lain yang kamu berikan, yang terjadi adalah dia malah menggigit kamu, atau kayak dia menikung, atau mencurangi kamu, atau menyakiti kamu. Itu yang kadang-kadang membuat dia sedih. Dan yang membuat dia sedih ketika teringat kamu ya ini Six of Cups, kangen ya, rindu sama kamu, akhirnya sedih sendiri. Padahal sebenarnya mungkin dia belum benar-benar ingin melupakan kamu, atau belum benar-benar ingin meninggalkan kamu kala itu, tapi cuman emosi sesaat. Tapi ujung-ujungnya mungkin ini sesuatu yang kayak apa ya, ibarat orang itu nggak bisa jilat lagi ludah yang sudah dia buang, jadi kayak gengsinya kemakan deh di situ, sehingga kayak mau datang lagi ke kamu pun, aduh yang terakhir kemarin udah ngomongnya begini banget, malu deh, gengsi deh, atau nanti takutnya efeknya, impactnya ke depannya akan seperti apa. Itu ya, kita lihat lagi apa saja yang membuat dia sedih ketika mengingat kamu. Ingatannya tuh apa aja? Oke, di sini ada Knave of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn.
Kemudian ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energi dia secara keseluruhan ada Two of Cups, tuh masih menggenggam hati kalian. Belum bisa melupakan kalian. Energi twin flame-nya kuat. Dia ngerasa bahwa memang langkah yang dia ambil atau tindakan yang dia lakukan adalah kesalahan besar atau kesalahan fatal, di mana sebenarnya dia belum bisa melepaskan kamu, masih sayang sama kamu, masih ada perasaan, tapi udah terlanjur. Itu ya yang membuat dia sedih ketika mengingat diri kamu. Apa yang dia ingat di sini? Ada Knave of Pentacle, ya. Dia membuat kamu seperti menginjak beling. Artinya dia menghadirkan situasi yang sakit kepada diri kamu karena mungkin dia memanfaatkan kamu secara materi di sini, walaupun tidak semua, ya, tapi ada yang dia manfaatin atau ada yang dia ambil dari diri kamu. Dan itu menjadi satu kesadaran dalam diri dia saat ini, ya, yang membuat dia sedih lagi karena pernah menghadirkan situasi third party dalam hubungan kalian. Dan ini sepertinya adalah yang tidak bisa kamu maafkan. Even walaupun banyak yang tidak bisa memaafkan, tapi masih bisa ya menerima. Kalaupun dia datang lagi, mungkin masih ada pemikiran untuk nerima. Aku rasa ini kubu halu. Ya, jadi walaupun sakit tapi masih pengen grow up, masih pengen bertumbuh bersama dia. Artinya ini tentang pilihan, dia juga nggak bisa menentukan sikap mungkin, atau nggak bisa memilih antara kamu atau situasi lainnya atau third party-nya tersebut. Nah ini ketika dia sadar, sedih deh, kenapa ya aku kemarin selingkuh, atau kenapa ya kemarin sampai ketahuan selingkuh, coba nggak ketahuan, nggak berantem nih. Kemudian di sini juga perasaan sedihnya ketika mengingat kamu adalah Ten of Swords. Lagi-lagi tentang melukai perasaan kamu, sudah mengunci hati kamu tapi tidak bertanggung jawab. Ya, ada kunci di hati di sini. Artinya dia pintar merayu kamu, dia pintar membuat kamu terlena, tapi dia tidak bisa menjaga hal tersebut. Hanya bisa melakukan penarikan, tapi tidak bisa memaintain. Bisa menarik kamu, tapi nggak dirawat dengan baik. Ini ada dua queen. Ini lagi-lagi tentang selingkuh tadi atau third party. Artinya dia nggak bisa memilih atau memutuskan Queen of Cup atau Queen of Wands, King of Cup atau King of Wands. Artinya dia nggak bisa menentukan sikap dengan tegas, pilih kamu atau pilih yang satunya, ya. Tapi kalau dibaca tunggal di sini dengan Queen of Cup, artinya dia tidak menghargai perasaan sayang, perasaan tulus yang sudah kamu berikan. Kamu sudah support dia nih, sampai nangis nggak berdarah. Ibaratnya kamu sudah memberikan transfusi kepada dia, banyak support, tapi kayak dia malah mengabaikan. Yang terjadi adalah malah memutarbalikkan fakta. Ini banyak yang playing victim berarti ya. Itu kadang-kadang membuat dia kayak nyesel, baru sadar kayaknya belakangan ini. Kemudian di sini ada Queen of Wands, yang membuat dia sedih adalah membuat kamu terlalu lama untuk menunggu. Membuat kamu akhirnya sedih, ya. Dia juga sadar udah bikin kamu sedih, akhirnya dia sedih sendiri. Kapok gitu. Ya. Itu membuat kamu kerepotan, ya. Ini banyak ganjelan-ganjelan batu di sini, artinya membuat kamu sulit untuk bergerak, membuat kamu sulit atau apa ya, kayak terlalu banyak kontrol kamu ya, jadi kayak ruang lingkup kamu tuh nggak bebas. Itu dia ya, hal-hal yang membuat dia sedih ketika dia mengingat diri kamu, aku. Oke, kita lihat inisial, nama, zodiak, angka. Kartunya ketinggalan. Ada Leo, Scorpio, Capricorn, Virgo, Aries, Pisces. Atau maksud decknya Taurus. Inisial nama ada H, ada E, ada L, ada N,
Ada A, ada G. Ada S, ada Y, ada K, ada W, T, R. Bottom of the deck-nya B. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia di sini ada 22, 21, 28, 25, 3, 15, 5, 26, 16, 11. Bottom of the deck-nya 24. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Oke, di sini ada halaman 94 ya. Ada menghabiskan kesedihan dengan mengunci diri di kamar mungkin adalah cara paling ampuh untuk percobaan membunuh perasaanmu sampai bantalmu banjir karena air mata yang tidak kunjung surut, layaknya air bah tadi ditampung ya. Namun itu tidak akan mengubah kenyataan, bumi tetap berotasi, pagi akan terus mengulang diri sampai hari berakhir nanti, dan poros nadimu selalu berdenyut agar kamu segera bangkit dan beranjak. Satu lagi, sekalipun patah hati yang kau lalui kemarin begitu hebat, percayalah bahwa setiap rasa sakit yang kau lalui hari ini adalah langkah untuk menemuimu dengan seseorang yang mencintaimu seperti kamu pun mencintainya. Itu dia readingan kita malam ini, ai aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ai.